Ya, gue baru selesai nonton salah satu film anime yang menurut gue luar biasa banget, emosional dan bener-bener kena di hati gitu, rasanya menampar sekali dan nonjok ke ulu hati gitu ya. Ini membuktikan bahwa film anime walaupun durasinya singkat, tapi ketika pesannya kuat dan diterjemahkan ke dalam cerita, storytelling dan konsepnya dieksekusi dengan hebat, tetap aja rasa manis, rasa getir, rasa khawatir, rasa sedih, itu bisa semuanya terakumulasi dan ya pengalaman menontonnya tuh jadi luar biasa gitu. Apalagi film ini tuh juga dikemasnya tuh dengan cara yang sangat hangat gitu, pengen gua bahas ya. Ini merupakan film yang diadaptasi dari manga pendek atau manga one shot karangan Tatsuki Fujimoto Sensei atau yang mengerjakan Chainsaw Man. Nah, Look Back ini ceritanya ada dua karakter utama, namanya Fujino sama Kyomoto. Mereka berdua ini awalnya tuh nggak berteman, tapi ketika satu dan lain hal terjadi, mereka mulai berkenalan, mereka mulai sadar bahwa masing-masing di antara mereka nih sama-sama passion sekali dalam membuat manga gitu. Jadi mereka mulai bersahabat dan mereka mulai bekerja sama untuk bikin manga secara bersama-sama gitu. And then ceritanya dimulailah dari situ gitu. Walaupun ceritanya singkat, tapi film ini tuh berhasil kasih pengalaman yang sangat luar biasa bahwa bisa se-powerful itu message-nya, terutama dari segi persahabatan, proses pembuatan manga, dan ternyata manga itu bisa se-powerful dan se-magic itu dampaknya ke orang-orang gitu. Itu bener-bener gue sih bener-bener jatuh cinta banget gitu ya. Oke, jadi gue pengen jabarin apa aja sih yang gue suka dari film yang satu ini. Jelas pertama-tama dari temanya ya, dari tema dan eksekusi temanya. Ketika temanya berkaitan dengan persahabatan si Fujino Kyomoto, berkaitan dengan proses mereka membuat manga, ada sebuah konsep dualisme yang diperkenalkan di dalam film ini gitu. Dualisme dalam artian kayak ada dua hal besar yang kedudukannya sama kuat, tapi tidak memperlihatkan salah benar. Tetapi film ini tuh berusaha membuat gua sebagai penonton memahami dualisme yang terjadi antara si Fujino sama Kyomoto gitu. Mungkin kalau gua jelasin di sini agak susah-susah gampang gitu ya, tapi kayak sesimpel gini. Kalau Fujino nih sebagai karakter dalam membuat manga, dia tuh mahir di storytelling dan bikin karakter. Sedangkan kalau si Kyomoto ini dari segi proses pembuatan manga, dia tuh lebih mahir di menggambar background atau panel lingkungan ya, bilangnya apa sih. Jadi kalau di manga kan, kalau kalian pernah baca komik atau baca manga, ada karakter, ada background karakternya gitu kan, latar karakternya. Nah, kalau si Kyomoto tuh lebih jago di latar karakternya. Ketika mereka saling bertemu, berarti kan mereka saling mengisi satu sama lain gitu. Tapi dualisme yang terjadi di dalam film ini tuh lebih dari siapa jago yang mana, siapa jago yang mana gitu. Tapi kayak melihat dari nilai persahabatan, melihat dari bagaimana mereka mau belajar, mau push their own limit gitu. Gue pengen lebih jago nih bikin manga. Itu cara-caranya tuh luar biasa sekali. And then akhirnya memperlihatkan juga di dalam sebuah dualisme, si Fujino tuh melihat persahabatan tuh seperti apa, si Kyomoto tuh melihat persahabatan seperti apa gitu. Ini ketika dibenturin gitu ya, di akhir film gua jadi penonton yang ngerti bahwa ternyata judul yang dipakai oleh ceritanya yaitu Look Back itu tuh bukan sekedar ngelihat ke belakang doang gini gitu. Kayak enggak, Look Back itu ternyata wah itu banyak banget turunannya dan harus dicari tahu jawabannya ya dari film yang satu ini, atau barangkali ada yang udah pernah baca mangganya gitu. Jadi harusnya sih kalian setuju ya sama gue, anjir ini bener-bener dibikinnya tuh dengan sentuhan yang kayaknya sih sentuhan yang personal gitu berkaitan dengan proses pembuatan manga gitu. Apa jangan-jangan ini juga karena Tatsuki Fujimoto ya dipecah jadi dua ya, Fujino sama Kyomoto. Jadi kayak ini tuh sangat eye opening secara ceritanya bahwa proses pembuatan manga dan visi misi dari seorang pengarangnya tuh bisa seperti ini loh gitu. Nah, gue gak pengen cerita panjang lebar, takut spoiler gitu. Oke, kita lanjut ke poin kedua yang gue suka banget dari film yang satu ini. Jelas datang dari animasinya ya. Animasi ada pecahannya visual dan audio. Gue pengen bahas yang visualnya dulu. Visualnya ini tuh luar biasa keren banget gitu. Jadi awalnya mata gue menangkap visualnya terlihat seakan-akan sederhana. Tapi begitu beberapa menit kemudian setelah gue nonton, gue perhatiin aja cara mereka gambar karakternya, cara mereka gambar background atau latar tempatnya. Itu tuh ternyata kompleks banget men. Kompleksitas kayak guratan-guratan garis-garis itu kayak ajit. Ini tuh dibikin sampai sebegininya gitu, pilihan-pilihan warnanya, pergerakannya dan lain sebagainya. Itu bener-bener kayak bikin mata gue tuh puas gitu. Di saat yang bersamaan banyak gerakan-gerakan di momen-momen emosionalnya tuh yang tepat sasaran gitu. Jadi kayak anjir ini tuh sedih banget gitu, kayak kena banget di hati gue gitu. Ngomongin soal
soal pergerakan, film ini secara visual tuh juga diperbantukan dengan timing adegan. Timing adegan tuh juga penting banget di sini gitu. Kenapa ada beberapa adegan yang secara cutting editingnya gitu tek 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 tek, tapi kayak treatmentnya seperti apa sih emosi yang mau dimunculin di dalam adegan tersebut, itu tuh dikerjakan dengan sangat luar biasa banget gitu dengan tim animator atau tim animasinya gitu. Kayak gue ngerasa mereka tuh punya sebuah sensitivitas ya, kayak kalau kita mau kasih lihat perasaan karakter-karakter utamanya, kayaknya kita bikin secara proses adegannya seperti ini deh gitu. Itu tuh berhasil ditransformasikan dan dikirimkan sinyal-sinyal message-nya ke gua pada saat gua menonton. Itu bener-bener gua suka banget gitu. Kenapa si Fujino duduk di satu ruangan tapi secara waktu kayak oke, durasinya begini aja, gerakannya segini-gini aja gitu. Jadi kayak ada sebuah momen keheningan yang mau kasih lihat ke kita, wah mereka kalau bikin manga itu bisa bener-bener meresap banget, tenggelam dalam kreativitas mereka sampai sebegitu ya gitu. Ketika kita lihat adegannya, kenapa adegannya cuman dikasih lihat dia di depan kita nih sebagai penonton, terus dia ngadep ke meja aja dan angle-nya tuh nggak kemana-mana. Itu ada sebuah pesan dan subliminal yang gua nggak pengen bocorin sih, harus kalian saksikan dan buktikan sendiri apa yang gue bilang barusan bener atau enggak gitu ya. Gue tuh suka banget di situ gitu dari segi visualnya. Oke, nah dari segi audionya gue juga suka banget ya. Jadi acting para pemerannya itu luar biasa sekali gitu. Ada di beberapa, masing-masing tuh kayak punya momen klimaksnya sendiri-sendiri. Ketika di momen klimaks ya, ketika mereka happy, ketika mereka sedih, ketika mereka ya titik-titik lah ya, nanti kalau gue misalkan bocorin spoiler dong gitu. Actingnya tuh luar biasa dan tepat sasaran sih menurut gue. Tepat sasaran dalam artian kayak tidak berlebihan tapi tidak kurang gitu. Ada pas di situ gitu. Mengingat kita harus memahami juga ya latar karakternya, development karakternya itu yang tadinya SD, terus ada di beberapa adegan umurnya udah di mana, terus ada di beberapa adegan umurnya tuh lebih tua lagi gitu. Jadi kita harus bisa memahami itu semua. Kita juga bisa menduga-duga lah ya, perjalanan hidup mereka tuh di level ini loh, gimana sih kayaknya tekanan dan lain sebagainya gitu. Itu berhasil terluapkan dengan sangat baik gitu. Oke, nah ngomongin soal audio ini juga harus dibahas juga ya secara scoring ya, anjir. Secara scoring itu di adegan-adegan ada bener-bener adegan yang nggak ada dialognya sama sekali, udah masukin aja musik gitu, tapi pilihan melodinya, timing melodinya itu bener-bener kayak oh my god, kenapa dipilih musiknya yang ini sih gitu kan. Gue mau nangisnya jadinya di sini nih gitu, kayak netes air mata dan lain sebagainya. Itu bener-bener luar biasa banget gitu. Oke, jadi ya itu aja sih yang bisa gue bahas lah ya, berkaitan apa aja yang gue suka gitu. Nah kalau ngomongin apa yang gue kurang suka dari film ini, kayaknya sih nggak ada dalam artian karena film ini merupakan film pendek gitu ya. Ketika film pendek, secara konsep ceritanya juga sederhana, kayaknya film ini tuh sudah tepat ngambil tindakan, kayaknya dari segi durasi kita nggak perlu lama-lamain dan lain sebagainya, kita nggak perlu nambahin ini dan lain sebagainya itu gitu. Jadi as it is aja gitu. Ketika as it is, mungkin gue ngelihat kayak bakal ada sih yang protes, kayaknya dari segi durasi kurang deh, kayaknya dari segi cerita kurang dieksplor dan lain sebagainya. Kalau menurut gue sih enggak gitu. Gue sangat merekomendasikan film yang satu ini, film animasi gitu. Gue bisa pastikan kalian nggak harus suka anime, kalian nggak harus suka manga, tapi please banget coba film yang satu ini. Film ini tuh fokusnya di persahabatan, proses pembuatan manga, semagis itu dampak dari manga ke hidup orang lain, dan memperlihatkan sebuah dualisme gitu, dualisme yang berkaitan barang-barangnya atau tema-tema yang gue sebut tadi gitu, bahwa isi kepala dari seorang kreator, isi kepala dari seorang penulis manga tuh bisa sedalam apa, bisa sedip apa gitu. Jadi itu aja sih yang bisa gue share. Gue Re mau pamit undur diri. Sampai jumpa di video habis nonton film YouTube channel selanjutnya gitu. Oke, bye-bye semua. Thank you.